Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-10, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Justinus, seorang martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Pada khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, Yesus bersabda, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya." Pengajaran Yesus yang radikal dan penuh wibawa ini mengandung reaksi dari para muridnya, seakan-akan Yesus mau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menegaskan bahwa dia datang justru untuk menggenapi apa yang kiranya telah bercacat karena ditafsirkan secara tidak sempurna oleh para ahli Taurat. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan para muridnya untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Tuhan dalam keutuhannya. Kita tidak boleh menikmati sabdanya hanya pada hal-hal yang menarik atau yang sekiranya sesuai dengan keadaan kita. Misalnya, karena sabda itu menghibur kita. Kita tidak boleh mengabaikan bagian-bagian dari sabdanya yang mengecam atau menuntut perubahan sikap hidup yang radikal dari pihak kita. Janganlah kita membawa prinsip suka tidak suka ketika kita mengecap sabda Allah, karena hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah, bahkan mengurangi kekayaan dari sabda itu. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan, namun untuk menggenapi Taurat. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan dan huruf-huruf yang ada di dalam Taurat itu. Yesus ingin meluruskan dan mewujudkannya secara nyata. Dalam mewujudkannya, Yesus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah akibat banyak benturan dengan orang-orang Yahudi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, hukum yang membebaskan manusia dari segala hal-hal yang membelenggu. Menghayati dan mengamalkan cinta kasih merupakan bentuk nyata dari ambil bagian dari hidup dan misi Yesus yang datang justru untuk menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, para ahli Taurat dan orang Farisi memang makan hati alias jengkel kepada Yesus. Bagi mereka banyak pengajaran Tuhan Yesus yang bertentangan dan bahkan meniadakan hukum Taurat. Ambil contoh, ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka mengkritik Yesus karena Taurat melarang melakukan hal demikian. Maka dari itulah, pada saat khotbah di bukit ini, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Bahkan secara keras Yesus menegaskan bahwa barang siapa meniadakan salah satu perintah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan Allah.
Namun, saudara-saudara yang terkasih, bagi Yesus, hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menggarisbawahi bahwa yang terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran Taurat, tetapi bagaimana Taurat ini dijalani dan dihayati dalam hidup setiap hari. Taurat akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup benar-benar dijiwai olehnya. Dengan demikian, Taurat menjadi inspirasi yang menuntun orang kepada kebaikan dan menjadi sumber moral dalam bertindak dan berbuat apapun dalam hidupnya. Orang yang demikian, menurut Yesus, akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang terkasih, kata-kata Yesus ini amat relevan dengan kehidupan kita. Kitab suci adalah firman Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup keberimanan kita. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita jangan hanya tampil sebagai pendengar atau pembaca firman. Sabda Allah yang dibaca dan didengar belum meresap dan menjiwai seluruh pola laku hidup keberimanan dan sosial kita. Tuhan Yesus justru mengajak kita untuk tidak saja menjadi pendengar atau pembaca firman, tetapi terutama justru menjadi pelaku firman. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman kita dewasa ini ada banyak peraturan dan hukum yang beredar. Semuanya dasarnya tetaplah sama, yakni demi keselamatan manusia dan menegaskan soal cinta kasih. Inilah yang seharusnya menjadi kriteria kita dalam menerapkan hukum. Maka sekarang dan mulai saat ini, tugas kita adalah menggenapi hukum kasih dalam hidup harian kita. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda-Mu, agar aku dikuatkan karena penghiburannya, dan tidak menyerah apabila harus menghadapi pilihan-pilihan hidup yang sulit sebagaimana yang dituntut oleh sabda itu sendiri. Amin.